الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah sesuatu yang tidak dapat dilepaskan dari pribadi seorang muslim. Dalam menjalani kehidupannya, manusia sebagai makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala tidak lepas pula dari yang namanya ujian. Ujian seorang terhadap pekerjaannya, terhadap karirnya, ujian seseorang terhadap rumah tangganya, ataupun ujian yang Allah ujikan kepada seseorang yang terkait dengan finansial ataupun keuangan. Dalam bahasa Al-Quran Allah sebutkan wa naqsim minal amwal, dan berbagai ujian hidup lainnya. Ini Allah tegaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Allah nyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allah tegaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 35 ini bahwa setiap yang bernyawa itu akan merasakan yang namanya kematian. Setiap kita yang Allah berikan kesempatan hidup di alam dunia ini tak lepas dari yang namanya kematian. Dan Allah hendak menguji kalian, kata Allah,
Allah menguji kita dengan bisyarri wal khairi, dengan keburukan ataupun sesuatu yang tidak kita inginkan, bil khairi, ataupun kebaikan, atau yang pada hakikatnya itu yang kita inginkan, tetapi itu sebetulnya adalah ujian juga buat kita. Kepingin harta yang banyak, secara manusiawi kita mengharapkan itu masuk dalam kategori bil khair, tetapi pada hakikatnya dalam firman Allah ini, itu pun adalah suatu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nyatakan fitnatan, sebagai ujian. Dan Allah tegaskan di akhir ayat ini, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah, kata Allah, kalian semua akan kembali. Jamaah sekalian, jadi ujian hidup yang Allah ujikan kepada manusia, baik ujian keburukan ataupun ujian kebaikan, ujian sesuatu yang tidak kita kehendaki, ataupun ujian sesuatu yang kita kehendaki, yang pada hakikatnya itu adalah ujian juga. Maka kata Allah, kepada Dialah semua akan kembali. Jamaah sekalian, Allah akan menilai sejauh mana seorang hambanya itu mensikapi sesuatu yang Allah ujikan kepadanya. Jamaah sekalian, banyak dalam kita menjalani kehidupan ini, sekali lagi kita tidak lepas dari yang namanya ujian. Jemaah sekalian, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam. Agama yang memberikan rahmat tidak hanya kepada manusia, kepada segenap makhluk pun mendapatkan rahmat dari agama Islam tersebut. Terlebih lagi kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait dengan ujian hidup yang dialami manusia. Selain dalam Islam diajarkan konsep sabar, dalam pengertian sabar yang aktif, sabar di mana seseorang dia mensikapi ujiannya itu dengan dia senantiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia senantiasa berikhtiar, berusaha terus, dan kemudian dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun apa yang dia harapkan, apa yang dia doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu belum sesuai dengan harapannya, dia terus bersabar, dia berdoa, dia berikhtiar terus, dan dia bertawakal. Itu adalah sabar yang aktif. Maka jamaah sekalian, dalam mensikapi ujian, ada hal lain dalam Islam diajarkan untuk kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, seseorang yang dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia bertaubat, dia yakin taubatnya itu diterima oleh Allah
Subhanahu wa taala, insya Allah taubatnya akan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdoa, dia yakin doanya itu diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah, mengkabulkan doa dia. Maka orang yang berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, potensi untuk diijabah, dikabulkannya doanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan semakin besar. Jemaah sekalian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam satu hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, ana 'inda zanni 'abdi bi. Aku, kata Allah, sesuai dengan persangkaan hamba padaku. Jadi jamaah sekalian, betapa pentingnya kita mengedepankan husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi doa yang kita panjatkan, harapan-harapan yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah itu terkait dengan permasalahan hidup kita, apakah itu terkait dengan hal apapun yang menjadi harapan kita, maka kita kedepankan husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan husnuzon itu akan menjadi semakin besar potensi dikabul, diijabahnya doa kita. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kata beliau, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi azzan. Janganlah salah seorang di antara kalian mati melainkan ia harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian bagaimana husnuzon itu selalu ada dalam diri kita, bahkan sampai kematian itu datang kepada kita. Maka husnuzon itu senantiasa mengiringi gerak langkah kehidupan kita. Jemaah sekalian, husnuzon pada Allah itulah yang diajarkan pada kita ketika kita berdoa. Kita yakin bahwa doa kita itu diterima. Tapi jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 186, Allah nyatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jemaah sekalian, memang Allah itu dekat kepada hambanya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya tentang aku, kata Allah, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku. Tapi kata Allah, ini yang mesti kita garis bawahi, falyastajibu li wal yu'minu bi.
maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka yakin beriman kepadaku. La'allahum yarsudun, mudah-mudahan mereka senantiasa dalam petunjuk, dalam kebenaran. Jadi jamaah sekalian, kunci dari diijabahnya doa kita, di mana Allah nyatakan bahwa Dia, Allah, begitu dekat kepada hambanya, maka hendaklah kita memenuhi segala perintahnya. Kita perbaiki kualitas diri kita, kita perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini akan menjadi, berpotensi menjadi besarnya diijabah, diterimanya doa kita. Wal yu'minu bi, yakin kepada Allah, yakin bahwa Allah lah yang mengatur hajat hidup kita, Allah yang mengatur segala urusan hidup kita. Dengan keyakinan itulah, maka potensi untuk diterimanya doa kita akan semakin besar. Jemaah sekalian, jadi permasalahan hidup yang Allah ujikan kepada manusia ada satu maksud dan tujuan. Bisa jadi dengan adanya ujian yang Allah ujikan kepada kita, itu ada maksud yang Allah hendak tujukan kepada kita. Bisa jadi dengan adanya ujian itu, kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya ujian itu, kita senantiasa meningkatkan kualitas hubungan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa meningkatkan kualitas hubungan kita dengan sesama manusia. Bagaimana hubungan yang baik kepada Allah, bagaimana hubungan yang baik dengan sesama manusia, dan sebagainya. Maka jamaah sekalian, inilah tujuan dari kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ada hikmah di balik ujian yang Allah ujikan kepada hambanya. Yang terakhir jamaah sekalian, mensikapi ujian yang Allah ujikan kepada manusia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam satu hadis, kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah selama doanya itu tidak mengandung sesuatu yang buruk. Laisa fiha ismun wala qati'atu rahim. Bukan permintaan yang buruk, bukan permintaan yang memutuskan tali silaturahim. Maka melainkan Allah beri padanya 3 hal. Yang pertama jamaah sekalian, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Allah akan segera mengabulkan doanya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah. Allah akan menyimpannya untuknya di akhirat kelak. Ini adalah buah dari kesabaran dia. Allah simpankan untuknya kelak buah dari kesabarannya itu atas permintaan doa-doa dia,
yang memang belum Allah kabulkan, maka Allah simpan itu. Maka inilah yang dituntut, yang dikedepankan adalah kesabaran, dan buah dari kesabaran itu nanti Allah akan ganjar, Allah balas dia dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, jamaah sekalian, kata Rasulullah, wa imma ayyasrifa anhu minas su'i mislaha. Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal, dalam artian bahwa doa-doa baik yang dia panjatkan, dia senantiasa berusaha untuk yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa sekali lagi memperbaiki hubungan dia kepada Allah. Dia senantiasa memperbaiki hubungan dia dengan sesama manusia. Secara tidak langsung ada nilai-nilai amalan-amalan kebaikan yang dia jalankan dalam kehidupannya. Maka insya Allah itu pun menjadi simpanan amalan kebaikan. Kullu ma'rufin sadaqah, setiap kebaikan itu adalah sedekah yang Allah berikan kepada dia. Jamaah sekalian, mudah-mudahan ujian yang Allah ujikan kepada kita dengan senantiasa kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita sebagai hamba yang senantiasa bersyukur, senantiasa sabar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, dan akhir hayat kita adalah akhir hayat yang husnul khatimah, yang senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقع الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعظكم ويهديكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة